warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yang kedua kalinya Kopdar Kaya Bermakna di Sambelayah Boyolali ini. Terima kasih atas kehadiran sahabatku semua, baik lewat WA, Facebook maupun di grup agen Kaya Bermakna itu sendiri. Kami mohon maaf kalau ketika penyambutan ini seperti ini adanya, karena tujuan kita memang untuk Kopdar ini untuk saling bertemu muka terutama dan saling memberikan manfaat, tidak hanya di dunia maya tetapi juga di dunia nyata. Dan insya Allah semoga Allah memberkahi kita dengan kasih sayangnya yang sempurna. Kami sampaikan dulu karena beberapa teman-teman barangkali yang ada di sini yang kemarin belum sempat tahu makna dari logo Kaya Bermakna. Sedikit kami sampaikan, logo Kaya Bermakna ini baju yang kami pakai. Kita kalau di grup Kaya Bermakna itu kan ini TKB itu bukan padepokan ya. Selain musim padepokan. Ya. Masih benar. Mana pikiran dulu loh, Pak. Ya bukan, ini bukan padepokan kan coba. Sudah sampaikan. Tidak. Kami pengen terus terang membuat pesantren. Pesantren kami itu impian yang berani kami tulis, yaitu kita membuat rencana untuk pesantren Kaya Bermakna. Tapi kami tidak ingin membuat pesantren itu dengan membuat proposal ke sana kemari. Kita hanya lakukan kegiatan rutin selama ini, tiap pekan atau tiap beberapa kali kajian kita lakukan sudah rutinitas. Pesantren atau lokasinya markas sementara baru di tempat kami. Kita sudah bidik satu tempat, ya semoga Allah meridhoinya dan insya Allah di daerah Tegal semoga bisa segera kita realisasikan. Yang jelas kalau di grup WA kita ada tulisan Kaya Bermakna, di sini ini lambangnya adalah Al-Quran. Jadi kami harapkan teman-teman di komunitas Kaya Bermakna itu selalu membaca Al-Quran tiap hari, karena jangan sampai atau ini yang sedang rame-ramenya 51 baru kita kenal Al-Maidah 51-nya kan gitu. Gara-gara alhamdulillah orang-orang Islam memang jadi baca Quran minimal itu. Gitu. Kemudian yang di PKB Training Center ini support sistemnya sebetulnya dari Kaya Bermakna itu sendiri. Jadi kami juga mengadakan training-training motivasi khususnya atau game permainan, mungkin untuk anak SMA bisa, untuk instansi juga bisa kita lakukan, atau di partai bahkan karena kita pernah ngisi di P3 di Wonogiri seperti itu. Jadi untuk motivasi seperti itu. Logo kita sesuai ini adalah mandiri dan menginspirasi. Mandiri artinya kita memang kebanyakan di antara teman-teman, di antara kita itu adalah orang-orang yang memang tidak bekerja di instansi, tapi memang betul mandiri. Menginspirasi harapan kita, setiap langkah kita, ucapan kita, apapun yang kita lakukan menginspirasi orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip dari Kaya Bermakna. Kenapa namanya Kaya Bermakna? Karena kita tentu semua ingin kaya. Karena dengan kaya kita bisa lebih bermanfaat dibandingkan yang lain tentu saja. Karena jihad kan wajibi amalikum dulu ya Ustaz ya. Itu kan kalau nggak punya baru jiwa kita seperti itu. Nah, bermakna itu artinya ketika kekayaan itu tanpa makna. Kalau kita lihat di WA itu tulisan kayanya lebih kecil daripada bermaknanya. Maksudnya kita harus memiliki makna lebih besar biarpun kekayaan kita itu kecil. Hanya karena kekayaan yang utama tentu kekayaan hati kita, kaya hati itu. Jadi yang utama adalah bermaknanya itu sendiri, bukan kekayaannya. Harapan kita memang semakin kita kaya otomatis maknanya akan lebih besar daripada kekayaan itu sendiri. Seperti apa? Abu Bakar As-Siddiq cukup kekayaan di tanganku, jangan di hatiku. Itu yang kita inginkan seperti itu. Sekedar pengetahuan bagi sahabatku semuanya yang belum tahu logo Kaya Bermakna, cuma tahunya ini seperti itu. Insya Allah
Kopdar ini akan kita laksanakan sesuai usulan yang kemarin. Yang usul itu malah gak datang itu usulnya untuk kopdar per 2 bulan itu insya Allah kita akan adakan kopdar. Semoga nanti semakin hari semakin banyak dan semakin hari kita juga semakin takwa. Mungkin itu sekedar sambutan dari kami. Mohon maaf sekali lagi kalau dalam penyambutan ini dan lain-lain nanti sampai acara selesai. Ini sudah molor 1 jam. Selesainya mohon maaf untuk jangan diminta jam 11 juga ya, kami molornya juga 1 jam gitu ya. Orang Indonesia molor mintanya selesainya tepat ini. Oke, demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau kita ini nggak suka dengan pemberian ya, atau mungkin kita punya rasa sesuatu ketika orang beri kita, tapi hati kita punya rasa tidak suka, kemudian apa? Nggak mungkin jangan bilang terima kasih. Meskipun orang itu ngasih sesuatu yang banyak, kalau hati kita mangkal ke Allah nggak mungkin keluar. Yang ketiga syaratnya orang bilang apa itu? Maksimalkan itu manfaatnya. Jadi yang sedikit itu maksimalkan manfaatnya. Dan ternyata Allah juga tidak membuat kita ini menjadi repot ketika memanfaatkan itu, kemudian harus berpikir kita harus punya lubang. Misalnya kita punya uang 500.000, 500 harus kasih orang lain, tidak. Ya Allah bilang sebaik-baik sedekah itu adalah pada orang yang paling dekat. Ya kita bayangkan aja orang yang paling dekat adalah istri kita, bapak kita, anak kita, itu kan yang paling dekat. Kita itu penuhi dengan baik, maka kemudian yang lain juga akan mengikuti dengan baik secara otomatis itu. Jadi karena kita memahaminya terlalu luas atau terlalu umum, terlalu jangkauannya terlalu panjang. Padahal yang sederhana aja, kita berbuat baik kepada sederhananya pada keluarga saja, itu sudah satu hal untuk kesyukuran kita. Nah, terakhir kemudian Allah, beberapa orang mengatakan begitu, kalau mau syukur Allah bilang binikmati rabbika hadis. Jadi ada katakan begitu. Itu satu ada yang itu tadi kita punya nikmat itu tampakkan, jenis penampakannya sudah dipakai. Kalau tidak dipakai ya apa? Kita punya uang apa 100, ada istri, ada anak, sudah berikan. Itu sesuatu yang itu bisa tampak, bisa nampakkan bahagia pada keluarga. Itu namanya hadis. Tampakkan apa yang jangan punya uang 100 disimpan 1 bulan nggak keluar, bulan berikutnya dapat 100 disimpan lagi. Saya dulu pernah dengar satu ungkapan orang, ada kiai dia cerita begini, nikmat itu logikanya mesti ada tahu nih, jamban apa itu buat mandi itu bak mandi itu, kemudian di situ ada keran. Orang syukur itu seperti ini, jadi logika nikmatnya seperti jamban. Coba kalau kita isi jamban sore, jamban ini kita isi sore penuh, tapi kita gunakan, kita memakai air itu, air itu tidak kita pakai, kira-kira besok pasti kita nambah lagi kan? Tidak ada ceritanya. Tapi kalau kemudian sore kita isi penuh, kemudian kita manfaatkan total habis, ya mau tidak mau besok pagi Allah lewat Rasulnya bilang, siapa yang masih punya rezeki maka apa? Dia akan disempurnakan sampai dia berdiri kematian. Artinya kalau sebelum mati berarti apa? Orang itu masih mungkin dikasih rezeki. Ya kalau masih dikasih rezeki artinya apa? Jenengan habis hari ini, kalau besok masih hidup pastikan aja bisa ditambah. Jenis tambahnya ya jangan kita berpikir yang aneh-aneh. Berarti kalau hari ini punya 100.000 kita simpen, besok pasti punya 100.000, belum tentu. Ya mungkin 100.000, tapi kemudian kalau hari ini kita punya 100.000 kita lepas, besok yakin aja makan. Bahkan kita mungkin dapat 100.000 lagi. Tapi kalau 100.000 masih ada, kira-kira Allah kasih lagi nggak? Keluarin dulu. Kan gitu, keluarin dulu. Kalau nggak keluar ya sudah, nggak mungkin keluar. Nah itu yang disebut dengan syukur.
syukur itu sederhananya adalah gampang bahagia dulu lah apa yang diberikan Allah, dan kemudian maksimalkan itu luar biasa. Itu kalau syukur. Ini barangkali itu jadi kita sering mendengar syukur, tapi ya hal yang kadang lupa adalah bagaimana bersyukur. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita syukur betul karena kita masih dikasih Nabi. Jadi kita bisa kenal Allah, kemudian bisa ngerti Islam, bisa jalan Islam dengan baik. Dan aturan di Islam itu ternyata aturan terbaik. Saya selalu bilang ke teman-teman itu, ke anak didik biasanya itu, Rasul itu kalau makan pakai tangan. Orang sering ada beberapa yang ekstrim, yang sekarang ekstrim nggak mau makan kecuali pakai tangan, mau pakai jari. Jadi yang ekstrim pokoknya saya pakai tangan, nggak mau pakai sendok. Yang ekstrim ya kayak kita kenal teman-teman yang bawa alat masak tidak pakai besi gitu ya. Ya itu kan mereka nggak mau makan kecuali pakai uang jari. Oke, itu pemahaman bagi saya tidak jadi masalah. Cuma kita lihat Rasul ketika dia memutuskan makan pakai tangan, kira-kira saat itu yang sendok kan? Tidak ada sendok zaman itu. Ada. Logikanya tetap ada. Kenapa? Saat itu sudah ada Bizantium, sudah ada Persia, sudah ada Romawi, sudah ada Persia, yang di situ sudah ada kerajaan. Logikanya sudah ada sendok. Cuma barangkali saat itu yang pakai sendok adalah kalangan tertentu. Oke, Rasul barangkali tidak suka karena ini gitu ya, karena itu adalah peralatan kalangan tertentu gitu ya. Tapi kita tidak ngambil itu ya, itu bisa penafsiran gitu, monggo saja. Tapi kita belajar begini. Coba kalau kita makan pakai tangan, kira-kira yang kita sentuh yang kayak apa? Mungkin nggak kita itu makan pakai tangan sesuatu yang terlalu dingin atau terlalu panas? Tidak ada. Yang ada adalah mesti tengah-tengah, tidak dingin dan tidak panas. Kalau kita perhatikan, banyak sekali penyakit itu awalnya adalah pencernaan. Dan sebab pencernaan itu satu, kita senang konsumsi sesuatu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi kalau terlalu dingin, pencernaan lambung kita nggak kuat. Terlalu panas ya sama. Ketika lambung itu kena, maka yang terjadi apa? Dia rusak, maka kemudian kerjanya tidak bisa maksimal. Ketika dia tidak bisa maksimal, maka pencernaan tidak baik. Maka apa yang dia salurkan ke yang lain pun mesti ada tidak dalam bentuk yang terbaik. Akhirnya apa? Penyerapan yang lain juga sama bermasalah. Nah, dalam kasus seperti ini, ketika lambungnya bermasalah, jangan heran kemudian hati juga bermasalah, pankreas bermasalah, semua bermasalah. Kemudian yang terjadi ya hari ini kita sampai stroke biasa, stres biasa, penyakit-penyakit yang lain biasa, seluruh penyakit jaringan banyak. Gara-gara apa? Ya sudah itu tadi makannya. Saya tidak ingin mengatakan kalau makan tidak boleh pakai sendok ini. Tapi yang jelas kenapa Nabi pilih seperti itu, salah satu hikmahnya adalah tidak mungkin orang makan pakai jari kecuali sesuatu yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Dan banyak aturan Nabi yang lain kalau kita pelajari secara detail ya, tidak kita bahas terlalu terlalu diperdebatkan. Kalau kita pelajari secara hati-hati itu ternyata luar biasa kalau kita pelajari. Dan alhamdulillah Allah pilih itu Nabi manusia. Coba kalau nabinya apa itu? Dari makhluk sebangsa malaikat gitu, kita bayanginnya ya susah ya. Alhamdulillah itu kita bersyukur, alhamdulillah masih diberi Allah nikmat berupa Rasul. Kita bisa jalanin itu yang terbaik, itu adalah luar biasa. Dan sunnah Nabi banyak ya, Nabi itu banyak, tapi Rasul bilang siapa yang hidupkan sunnahku di dalam masa tertentu itu nikmatnya sama dengan nikmat orang yang mati syahid.
satu aja, tidak perlu banyak-banyak, satu dijalani secara maksimal itu artinya menunjukkan sunnah. Daripada kita 15 tapi faktanya adalah sekali saja setelah itu berhenti, itu lebih baik satu dilakukan terus. Nah, itu lebih baik, meskipun dari 15 dilakukan terus tentu lebih baik gitu. Tapi logika 15 itu perlu tahapan. Jadi saya di sini tadi sharing saja ya, ngobrol santai, moga-moga bermanfaat. Ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan sebenarnya di sini. Satu, niat. Niat itu yang penting sebenarnya. Niat itu bukan sekedar bahasa orang pikiran. Kalau di Islam itu ya, kalau di bahasa Arab itu ada ilmu, kemudian ada amal, tengah-tengahnya itu niat. Maka orang mengatakan kalau orang sudah punya niat, sebentar lagi ada amal. Jadi ada naik dibuat begini, ada tiga ini ya. Ini ada amal, dan di sini ada ilmu, tengah-tengahnya ada niat. Jadi orang nggak mungkin sampai ke tahap amal kecuali ada niat. Tak mungkin ada amal kecuali ada niat, sama. Kalau kita hanya mikir nggak mungkin terjadi itu amal, harus ada niat. Jadi tengah-tengah antara amal dan pengetahuan itu adalah niat. Nah, maksudnya apa kalau di sini? Ada hadis mengatakan begini, siapa dia berniat, siapa yang berniat, man arada itu berniat, siapa yang berniat kebaikan, maka dia ditulis satu kebaikan, berniat. Tapi tidak berkata siapa yang tahu kebaikan, tapi Nabi mengatakan siapa berniat kebaikan maka dihitung satu kebaikan. Saat dia melakukan kebaikan maka dihitung dua kebaikan. Ini hebatnya Allah. Jadi kalau kita niat satu kebaikan itu dihitung satu niat ya, saya bilang niat. Yang kedua, kalau niat itu dilakukan dihitung dua kebaikan. Sebaliknya, siapa yang niat keburukan, ini hebatnya Allah, siapa yang niat keburukan tidak dihitung itu keburukan, juga tidak dihitung kebaikan. Jadi siapa yang berniat keburukan tidak dihitung keburukan, juga tidak dihitung kebaikan. Tapi saat dia tidak melakukan itu keburukan, niatnya tadi tidak dilakukan, kata Rasul, itu dihitung satu kebaikan. Jadi kalau niat keburukan nggak hitung keburukan gitu. Tapi kalau nggak jadi dilakukan itu dihitung satu kebaikan. Makanya dulu ada ungkapan begini, orang dahulu itu bertindak atau orang dahulu itu menjalani hidupnya itu banyak beribadah, tapi ibadahnya itu pakai niat. Kenapa? Kalau saya tadi bilang siapa yang berniat kebaikan dihitung satu, maka kalau dilakukan dihitung dua. Jadi kalau dia beribadah dia menghitung itu beribadah pakai niat. Jadi al-amal binniyah kata orang itu. Ya, al-amal ini bekerja hidup itu mereka dengan niat, bukan dengan amal. Ini maksudnya bagaimana? Bekerja dengan niat dan bukan dengan amal, maksudnya adalah mereka itu lebih suka berniat. Tapi sekarang berbeda. Sekarang itu kita hidup hari ini rata-rata orang adalah bekerja dengan amal, bukan, atau hidup dengan amal. Kalau nggak ada amal berarti apa? Tidak ada rekenan sama sekali. Coba kalau kita pas rapat nih, kita bayangkan pas rapat di forum apapun, di RT atau apapun, biasanya kalau ada orang usul, kemudian apa yang mereka katakan? Usul 2. Ketika kemudian ditata, mereka sudah siap melakukan kenapa? Mereka butuh bukti sekarang. Artinya apa? Sekarang itu orang ukurannya adalah bukan niat, bukan ingin, bukan pengetahuan, tapi yang mereka ukur adalah
Anda ini melakukan atau enggak. Tapi kalau zaman dulu enggak, zaman dulu para sahabat itu mereka mengukurnya bukan pakai amalnya, tapi pakai niatnya. Makanya ada ungkapan mereka hidup atau beramal atau bekerja dengan